Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Ketika awal ketegangan geopolitik global mulai meninggi beberapa bulan lalu, dunia mungkin masih baik-baik saja. Kalaupun ada dampaknya terhadap peningkatan harga pangan dan energi, itu masih sebatas terlihat di level perdagangan besar, belum menyentuh level akar rumput. Akan tetapi kini berbeda, sama sekali berbeda. Dunia ternyata semakin tidak baik-baik saja. Lonjakan harga pangan akibat gangguan pasokan karena perang Rusia-Ukraina dan efek lanjutan pandemi COVID-19 saat ini sudah berdampak ke konsumen. Karena levelnya global, transmisinya pun menjangkau seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 9 Juni 2022 dengan tema menahan guncangan harga pangan bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal harga pangan, guncangannya supaya bisa kita redam begitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Ini senapas dengan editorial ya Mas Kohar. Masyarakat keluhkan tingginya harga pangan. Di dalam berita ada beberapa komoditas yang naik, salah satunya cabai. Ini apakah memang harga pangan ini naik sudah dalam kategori luar biasa atau bagaimana nih Mas Kohar? Kalau kita lihat di beberapa wilayah ya, ada di Depok, kemudian Jakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, hampir merata lah di sejumlah daerah termasuk di Sumatera juga. Harga cabai ini kan sangat melonjak tajam. Kalau sebelumnya itu hanya dalam satu hari itu naiknya bisa sampai 24%, Leo. 24% di Jakarta satu hari ya? Hari Senin itu ketika itu masih Senin Selasa gitu, masih di angka sekitar 60-an. 60 ribu? 60 ribuan. Nah sekarang sudah 70-an ribu lebih per kilogram. Bahkan ada yang 95 ribu. Nah ini kan lonjakannya kelihatan. Selain cabai juga mulai dikeluhkan oleh masyarakat telur. Nah telur ini juga naik, rata-rata kenaikannya hampir 10%. Ini kan tidak bisa kita pandang remeh. Kenaikan harga ini. Mengapa? Karena hampir mulai merata. Umumnya seperti itu. Sementara ya daya beli masyarakat kita kan baru saja pulih nih, belum pulih, belum sepenuhnya pulih. Baru mulai bisa nafas lah baru mulai bisa nafas. Nah, lalu diserang harga seperti ini, maka ya mereka semakin kewalahan gitu. Baik, kita nanti akan bahas itu lebih jauh di editorial Media Indonesia, Mas Kohar, dan kita beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan rangkaian ibadah haji. Patuhi aturan barang bawaan. Ini aturannya seperti apa sebetulnya, Mas Kohar? Ya kan ada aturan tentang berat, misalnya berat koper yang boleh dibawa. Nah, itu ada aturannya. Misalnya koper jamaah tidak boleh lebih dari 32 kg. Kalau lebih dari 32 kg ditimbang di sana sampai di Madinah misalnya atau di Jeddah begitu, ya dibongkar kembali. Dan itu akhirnya memakan waktu, menimbulkan masalah baru. Lalu ada barang-barang yang dilarang untuk dibawa tetapi masih saja dibawa, misalnya ya kayak gunting lah. Dianggap senjata tajam. Bahkan ada yang membawa rokok itu sampai beberapa dus gitu kan. Nah ini mau rokok atau mau jualan gitu. Nah itu yang menjadi perhatian dari concern dari pemerintah, Kementerian Agama, dan mereka menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk patuhilah item-item yang memang dilarang untuk dibawa. Misalnya ya kalau 32 kg ya jangan sampai bawa berat koper yang barang dimasukkan di koper sampai 40 kg. Nah kan hal-hal seperti itu nggak boleh. Bahkan dari embarkasi Surabaya itu batas maksimalnya 28 kg. Dan dipatuhi ya?
dan ya beberapa tidak patuh kan, itulah maka Itu ada masalahnya. Oke. imbauan kan, Iya. ada imbauan untuk mematuhi aturan tentang barang bawaan. Gitu. Baik, harapan kita jamaah haji Indonesia benar-benar mematuhi karena untuk kebaikan dirinya masing-masing sebetulnya. Betul, ini Mas sudah Suara. ada 8.700 lebih jemaah yang sudah tiba di Madinah. Oke. Dan beberapa kopernya dibongkar. Nah itu Karena yang kelebihan kemudian muatan. kelebihan muatan, Oke. ada yang membawa barang yang memang dilarang. Baik, kita harapkan ini dipatuhi supaya kemudian juga ibadah hajinya bisa berjalan dengan lancar. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 2, halaman dalam di hadapan Anda pemirsa, polisi belum larang kegiatan Khilafatul Muslimin. Ya. Ini terkait dengan penangkapan, penahanan ya, Ya. pemimpinnya. Ini bagaimana Mas Gohar? Ya ini kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi mengapa belum dilarang? Karena memang ya proses yang dilakukan oleh kepolisian masih pada penyelidikan, pada penelusuran, apakah sudah ada bukti-bukti kuat bahwa mereka itu melanggar ideologi negara Pancasila, dan bukti-bukti kuat bahwa mereka itu mengajarkan doktrin tentang anti Pancasila atau khilafah, karena selama ini mereka melarang itu. Tetapi beberapa kegiatan yang dilakukan kan seperti konvoi dengan simbol-simbol lah, simbol-simbol yang membawa atau mengajak kepada beberapa orang masyarakat lah ya, publik, karena diarak begitu untuk mendirikan khilafah. Itu kan berarti boleh jadi itu diajarkan juga. Nah itulah yang sedang diselidiki, dan nanti kalau sudah terbukti seperti itu ya tidak ada cara lain kecuali memang ya dilarang. Sama seperti ketika kita pernah melarang organisasi yang menggunakan simbol-simbol seperti itu. Karena memang Pancasila ini sudah tuntas sebagai ideologi negara. Ya kalau kita selama terus-menerus selama ini mempersoalkan ideologi negara, ya kita nggak akan maju-maju. Baik. Karena Pancasila ini sebuah titik temu lah. Jadi kita melihat dari fakta bahwa belum dilarang ini juga bukan berarti tidak dilarang kan? Iya, tapi juga menunjukkan kehati-hatian polisi ya, dalam menangani masalah hukum. Kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke editorial, Mas Gohar dan pemirsa, menahan guncangan harga pangan. Ini menarik Mas Gohar karena secara tradisional biasanya harga bahan pangan itu naik menjelang Lebaran. Betul. Dan setelah Lebaran biasanya langsung turun ya. Tapi kali ini turun cuma tidak sampai ke harga sebelum bulan puasa begitu. Betul, sebelumnya. bahkan naik. Bahkan lebih tinggi lagi. Nah ini bagaimana Mas? Ya, karena ada beberapa komoditas yang memang dia terpengaruh langsung oleh geopolitik. Persoalan perang. Betul. Perang Rusia Ukraina, ya seperti bahan kentang, kemudian beberapa bahan impor lah, biji-bijian kedelai, kemudian juga gandum, karena memang Rusia dan Ukraina adalah pemasok besar gandum itu. Kepada Afrika mereka memasok 12% kebutuhan di benua Afrika itu dipasok dari dua negara ini. Nah ketika mereka itu menahan diri untuk tidak mengeluarkan gandum mereka, maka ya terjadilah krisis pangan. Tetapi di Indonesia ini akibatnya juga meluas, bukan hanya bahan gandum, kedelai yang impor-impor, tetapi yang diproduksi dalam negeri juga sudah mulai merangkak naik ini. Cabai, kemudian sayur-sayuran, lalu telur. Nah dengan naiknya bahan pangan ini, maka ini semacam wake up call bagi pemerintah untuk tidak menganggap ini sebagai hal yang biasa. Ini sudah berbulan-bulan setelah dihajar dengan minyak goreng, maka sekarang turunannya selain minyak goreng ada beberapa hal kawan-kawannya minyak goreng. Substitusinya sekarang ikut juga naik. Nah, dalam posisi seperti itu yang seperti saya katakan tadi, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, sekarang sudah harus dihantam lagi dengan harga-harga yang susah turun. Padahal tadinya kalau saya berpikir karena kita sudah punya Badan Pangan Nasional, Mas Gohar, hal-hal seperti ini harapannya tadinya itu sudah terantisipasi sebelum kejadian. Mestinya begitu. Ya mestinya begitu, karena kita pernah punya pengalaman kan beberapa tahun lalu sebelum COVID memang, bahwa ketika stabilisasi harga pangan ini susah,
Maka ketika badan ini kemudian bekerja langsung melakukan action, hasilnya apa kita saksikan? Menjelang Lebaran, menjelang Natal, setelah Lebaran, setelah Natal, harga stabil. Tapi sekarang menjadi tanda tanya, dan tanda tanya itu yang akan kita bahas ya Mas Kohar dan pemirsa. Nilai editorial Media News untuk hari ini, hari Kamis 9 Juni 2022, menahan guncangan harga pangan. Menahan guncangan harga pangan. Ketika awal ketegangan geopolitik global mulai meninggi beberapa bulan lalu, dunia mungkin masih baik-baik saja. Kalaupun ada dampaknya terhadap peningkatan harga pangan dan energi, itu masih sebatas terlihat di level perdagangan besar, belum menyentuh level akar rumput. Akan tetapi, kini berbeda. Sama sekali berbeda. Dunia ternyata semakin tidak baik-baik saja. Lonjakan harga pangan akibat gangguan pasokan lantaran perang Rusia-Ukraina dan efek lanjutan pandemi saat ini sudah berdampak ke konsumen. Karena levelnya global, transmisinya pun menjangkau seluruh dunia, tidak terkecuali ke Indonesia. Kini bahkan tidak hanya pangan yang rantai distribusinya berkelas global seperti minyak goreng, kedelai atau gandum yang harganya terkerek. Tren itu pada akhirnya menular ke jenis komoditas lain yang sebetulnya tak terkait langsung dengan faktor global. Sebutlah misalnya telur, sayur mayur, bawang merah, hingga cabai. Belakangan harganya ikut pula melambung tinggi. Ada dua hal besar yang mesti diwaspadai dari gejolak harga pangan tersebut. Pertama, tentu saja dampaknya terhadap masyarakat secara langsung. Daya beli mereka yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, kini mesti dapat gedoran lagi. Ibarat pertandingan tinju, baru saja mampu berdiri setelah dipukul KO COVID-19. Mereka kembali dihujani pukulan hingga sempoyongan. Yang kedua ialah dampak terhadap perekonomian nasional. Pertanyaan besarnya, akankah kenaikan harga pangan ini pada akhirnya juga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi yang tengah berjalan saat ini? Boleh jadi benar, sekarang saja kenaikan harga sejumlah bahan pangan dan energi telah melejitkan angka inflasi. Badan Pusat Statistik pekan lalu merilis inflasi komponen bahan makanan pada Mei 2022. Jika dibandingkan dengan Mei 2021 sebesar 5,93%. Ini tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Total komponen itu memberi andil pada inflasi Mei 2022 sebesar 0,17%. Betul bahwa peningkatan harga pangan di Indonesia yang kemudian menaikkan inflasi itu sebagian masih dipengaruhi oleh situasi geopolitik global dan kebijakan negara lain dalam menyikapi situasi tersebut. Akan tetapi, justru disinilah ujian sebenarnya. Seberapa cerdas pemerintah meresponsnya dan kemudian mengonversi respons itu menjadi kekuatan menghadapi ancaman krisis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak semua harga pangan bisa kita tahan. Itu benar. Namun ada jenis komoditas lain yang penyebab kenaikan harganya bukan dipicu faktor global, tapi karena faktor-faktor lain yang sifatnya lebih lokal, seperti permainan dan manipulasi harga di jalur distribusi domestik dan lain-lain. Itu mestinya bisa diselesaikan. Kini seharusnya tidak boleh lagi ada dalih. Negara tidak boleh merespons santai kenaikan harga-harga pangan ini. Di samping mesti cepat menyiapkan antisipasi dampak kenaikan harga pangan yang sudah terjadi melalui pendekatan moneter dan fiskal, pemerintah juga dituntut melakukan langkah konkret untuk menurunkan harga, setidaknya untuk komoditas yang dapat diintervensi. Publik sebenarnya berharap banyak pada Badan Pangan Nasional yang sudah hampir setahun dibentuk. Namun, harapan itu selalu menemui tembok kosong. Kita belum pernah dengar kerja besar mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan, alih-alih aksi. Jangan-jangan sekadar konsep pun mereka belum punya. Lalu kita mesti berharap kepada siapa lagi kalau lembaga yang mestinya mengurusi hal itu malah kerja berlambat-lambat. Di sisi lain, menteri-menteri yang mengurusi soal distribusi dan harga komoditas pangan mungkin juga sudah mengalihkan sebagian konsentrasinya untuk pemilu 2024. Hah? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Mas Kohar, kita mau bertanya dulu Mas sebelum kita lanjutkan diskusi. Ya. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andrea Santoso. Prof. Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Dwi, kalau kita melihat harga bahan pangan, betul sebagian naik karena memang barangnya kita impor, dan impor itu terganggu. Ada kekeringan di beberapa negara, lalu juga perang Rusia-Ukraina. Tapi kalau bicara bahan pangan yang diproduksi di dalam negeri, sayur-sayuran, lalu ada beberapa lagi bahan pangan yang lain, kenapa jadi ikut naik-naik juga nih, Prof? Iya, memang bahan pangan yang kita konsumsi di Indonesia itu terbagi dari dua. Yang satu adalah bahan pangan yang proporsi impornya sangat tinggi. Di sana ada gandum, kan gula itu sekitar 70%, kedelai hampir 100%, bawang putih hampir 100%. Jadi ketika terjadi kenaikan harga di tingkat internasional, itu segera tertransmisi ke harga domestik. Karena apa? Karena memang kita sudah mengintegrasikan sistem pangan kita ke sistem pangan dunia. Nah, lalu bagaimana terkait dengan harga-harga pangan yang diproduksi oleh petani sendiri, yang sebagian besar masih mampu kita penuhi oleh petani sendiri. Itu tergantung polanya. Kan kalau misalnya daging ayam, telur ayam, ini saya sangat sering ditanyain mengapa setelah Lebaran kok masih naik terus, kan itu. Memang polanya seperti itu. Jadi daging ayam dan telur ayam itu tinggi di sekitar bulan Januari, Februari mulai turun merendah sampai sekitar April, Mei. Setelah itu naik terus sampai sekitar bulan Juli, Agustus. Jadi nanti September hampir saya pastikan akan turun. Nah, lalu bagaimana cabai yang sekarang harganya sangat tinggi? Kalau cabai ini memang rada ini karena agak susah diprediksi. Untuk tahun-tahun sebelumnya kenaikan dan penurunannya itu polanya sangat tergantung musimnya. Lalu yang sekarang ini polanya mirip tahun 2019. Jadi ini harga cabai akan naik terus sampai sekitar bulan Juli Agustus, setelah itu nanti akan turun. Prof, jadi itu pola. Baik, Prof, yang disampaikan oleh Prof. Dwi Andreas ini sudah diketahui oleh pemerintah dan Badan Pangan Nasional tidak, Prof? Kalau Anda tahu? Oh iya, saya sih membantu juga Mas Arief, kan, Mas Arief, Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi selalu saya beri masukan lah mereka gitu. Jadi mereka kan, sebetulnya sudah tahu dan sudah bertindak untuk menurunkan harga-harga ini, atau memang karena tadi pola-pola yang Prof. Dwi Andreas sampaikan memang menunggu tepat waktunya untuk katakanlah kalau mau intervensi begitu, Prof? Atau memang tidak mampu? Iya, sementara ini karena kan mereka sedang dalam pembentukan strukturnya ya. Strukturnya itu baru jadi, Mas. Struktur internal mereka. Struktur Badan Pangan Nasional maksudnya, Prof, ya? Iya, struktur Badan Pangan Nasional untuk eselon 1, eselon 2, karena saya terlibat juga di sana. Nah, setelah itu baru kan mereka bisa merancang program. Karena yang ada ini kan dana yang dari Kementerian Pertanian untuk Badan Ketahanan Pangan. Jadi dananya masih sangat terbatas. Jadi sampai kapan Badan Pangan Nasional itu membentuk strukturnya sampai bisa efektif, Prof? Iya, minggu ini sudah selesai sih. Selesai. Jadi minggu depan diharapkan sudah bisa running betul ya, walaupun dengan berbagai keterbatasan dana. Untuk di Badan Pangan Nasional itu nanti ada 2 institusi yang akan menangani terkait dengan pasokan, Bulog dan IT Food. Jadi 2 institusi itu nanti yang akan menangani. Ya semoga harapan kita bersama mampu lah. Memang untuk beberapa komoditas memang agak sulit, dan misalnya cabai. Kalau panen raya ya memang pemerintah atau Badan Pangan Nasional harus berpikir bagaimana caranya. Karena kalau disimpan dalam bentuk segar kan nggak mungkin. Iya. Prof, pertanyaan saya melihat beras itu sebagai komoditas yang hampir semua orang Indonesia makan dalam bentuk nasi itu relatif stabil. Dan apakah itu tidak bisa? Maksud saya pola untuk menstabilkan harga beras itu
ditiru saja untuk sekian harga pangan, kok termasuk koordinasi instansi yang terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, tidak bisa dilakukan seperti itu, Prof? Oh, kalau beras, Mas, sejak September 2019, ini pengamatan kami ya di jaringan tani kami, di Asosiasi Bank Mandiri dan Teknologi Tani Indonesia, itu justru kecenderungannya turun harga beras. Justru beras sekarang ini, komoditas padi ini sangat menyengsarakan petani padi. Dan kalau kita lihat data itu NTB, nilai tukar petaninya kan di bawah 100 terus. Jadi sebenarnya jangan dicukupi terkait dengan beras. Karena ini betul-betul menyengsarakan petani dan malah dan begitu ya, walaupun untuk konsumen menguntungkan kan ya, Prof ya? Iya, kalau konsumen menguntungkan, petani kan hancur-hancuran, kan gitu aja. Dan kenapa beras cukup harus diingat, Mas, harus diingat beras tergantikan pelan-pelan oleh gandum, itu yang harus diingat. Di Indonesia sekarang ini selama periode pemerintahan Pak Jokowi saat ini, produksi padi nasional justru menurun. Berapa penurunannya? 0,13% per tahun itu. Karena beralih ke produk turunan gandum itu. Nah, gandum, Mas, peningkatannya sangat tinggi. Gandum itu, konsumsi gandum peningkatannya 16,5% per tahunnya. Sehingga dalam arti apa? Mengapa beras itu tenang-tenang saja? Faktor yang harus kita betul-betul perhatikan adalah penggantian konsumsi beras ke gandum. Itu yang harus betul-betul kita cermati. Gitu. Baik, terima kasih Profesor Dwi Andreas Santosa. Mungkin kita akan bicarakan ini lagi di lain kali, tapi terima kasih Anda sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Kalau mendengarkan penjelasan Prof. Dwi Andreas Santosa, Mas Kohar, sebetulnya kan sudah diketahui ya pola-pola pengaturan menyetabilkan harga. Tapi kan harga tidak stabil juga. Iya, kita ini kan selalu begitu ya, acak begitu. Jadi model penanganannya masih sporadis. Itu yang kita saksikan. Beberapa tahun lalu sudah ada Satgas Pangan yang menyimpulkan bahwa ini pasti ada perkara dalam persoalan distribusi. Ada yang memainkan, ada yang menimbun dan seterusnya sehingga efektivitas kerja dari Satgas ini kemudian digencarkan. Dan apa hasilnya? Pada saat Lebaran, seperti yang saya katakan tadi, menjelang Lebaran, selebaran maupun setelah Lebaran, maupun hari-hari besar keagamaan yang lainnya, yang biasanya naik, ini relatif stabil. Terkendali ya? Terkendali. Karena apa? Langsung ke sarang-sarang di mana titik-titik yang menjadi pusat terjadinya permainan itu langsung ditindak. Nah, tetapi apa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu rupanya agak mengendor dalam beberapa tahun terakhir karena faktor COVID. Faktor COVID dan mungkin ya juga anggaran yang terbatas, refocusing anggaran. Nah, tetapi pada saat setelah COVID ini mulai melandai, yang kita saksikan kan yang pertama apa? Harga minyak goreng. Dari mulai bulan Januari, dari Desember, Januari hingga sekarang bulan Juni. Ini sudah 7 bulan. Harga minyak goreng tidak kunjung berada dalam posisi yang terjangkau. Minyak goreng curah itu di pasaran sekarang masih 16.000 lebih, masih 17.000. Meskipun untuk itu kan memang juga tidak lepas dari faktor geopolitik yang membuat harga CPO dunia jadi naik, begitu kan ya Mas? Betul, CPO dunia naik, tetapi kan ada beberapa langkah-langkah di dalam negeri yang diupayakan untuk mengamankan itu. Kan ada DMO dan seterusnya itu, tetapi kan gagal ini. Sempat dilarang ekspor malah. Betul, gagal dipatuhi kan. Artinya gagal dipatuhi itu berarti ada instrumen yang majal di situ. Instrumen yang majal yang tidak bisa menjangkau sampai pada titik tertentu. Nah, kekhawatiran kita adalah ketika harga pangan ini juga tidak bisa dikendalikan dengan cepat, maka ini akan semakin menjadi permainan-permainan harga terus-menerus. Berikutnya Berikutnya yang potensial untuk menjadikan ini sebagai krisis pangan. Karena di dunia krisis pangan sudah terjadi di beberapa wilayah. Negara-negara di dunia sekarang itu sedang mengamankan negaranya masing-masing. Sampai melarang ekspor ya. Melarang ekspor. India misalnya, India sudah melarang ekspor gandum. Apalagi ketika tadi konsumsi gandum kita tiba-tiba juga naik. Ternyata. Nah, itu ada potensi berarti kita akan mengimpor gandum dalam jumlah yang lebih besar. Sementara ketersediaan gandum di dunia itu sangat-sangat terbatas. Dan tadi ada fakta lagi, Badan Pangan Nasional
nasional ternyata masih memang belum bisa efektif ya? Iya, karena baru selesai strukturnya pekan ini. Dengan dana yang sangat terbatas? Dengan dana yang sangat terbatas. Lalu kemudian ke depan diharapkan itu bisa mulai bekerja. Tetapi kan masyarakat tidak bisa menunggu. Iya. Mereka ini sangat rentan, tergerus daya belinya, terpukul oleh kenaikan harga-harga. Ya, inflasi meningkat begitu rupa. Inflasi meningkat begitu rupa, maka ini ancaman bagi pertumbuhan ekonomi. Betul. Kenapa? Karena 53,4% pertumbuhan ekonomi kita ini disokong oleh konsumsi rumah tangga kan? Konsumsi. Nah, dengan pola yang seperti itu, ketika konsumsi rumah tangga itu kan berarti mengandalkan daya beli. Nah, daya beli itu kan berarti harga-harga harus terjangkau. Nah, ketika harga-harga naik dan mulai susah dijangkau, pada titik itu daya beli mulai tergerus. Kalau daya beli tergerus, maka ya risikonya itu adalah pada pertumbuhan ekonomi yang bisa melambat. Gitu. Yang saya tidak mengerti begini, Mas Kohar. Sebetulnya kan tadinya saya berpikir sudah ada Badan Pangan Nasional, pemerintah ini jalurnya sudah tepat. Karena mungkin sebelum ada Badan Pangan Nasional, koordinasi kementerian-kementerian terkait dengan pengadaan dan stabilisasi harga pangan itu mungkin tidak begitu bagus begitu ya. Kurang lancar. Mungkin kurang sering ngupi-ngupi begitu. Dan akhirnya dengan Badan Pangan Nasional ini bukan hanya memadamkan api-api yang menyala mendadak-mendadak, tapi punya rencana besar melihat bangunan mana nih yang rawan terbakar kita perbaiki, bagaimana kita mengamankan harga-harga yang melonjak begitu rupa. Tapi kalau kemudian ternyata terseok-seok Badan Pangan Nasionalnya, bagaimana? Ya kita masih harus melihat dulu, kan baru beberapa saat akan bekerja. Belum kita bisa nilai sebelum mereka bekerja. Tetapi sebelum ada Badan Pangan, itu kan ada stakeholder lain yang bisa menangani ini. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pertanian, yang mereka bisa anytime, dan memang tugas mereka seperti itu. Untuk segera melakukan koordinasi dan mengecek secara detail di lapangan. Apa yang terjadi dengan naiknya harga-harga ini dan apa yang menyebabkan harga-harga ini susah untuk turun. Nah, siapa yang memainkan, kalau memang ada pemain, instrumen apa yang diperlukan sehingga ini bisa turun, itu semua harus terjawab. Di bagian akhir dari editorial ditulis bahwa jangan-jangan tidak fokus atau dianggap kurang fokus karena ada fokus kepada perhelatan politik 2024. Apa iya seperti itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, kita mau mendengarkan pemirsa ya. Mas Kohar, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Abdul Kohar. Ya. Selamat pagi, Pak John. Di Batam, harga bahan pangan naik juga atau memang dari dulu sudah lebih mahal daripada daerah lain, Pak John? Bagaimana, Pak? Jadi ini memang saya agak bingung juga sebenarnya. Memang harga ini tak pernah yang semenjak siap lebaran ini tak ada yang stabil ya. Bukan turun naik terus ya. Apalagi ini sekarang kan gampang aja
Kenapa? Misalnya kita tanya lah, kenapa cabai naik nih? Karena Rusia perang sama Ukraina, gitu ya kan? Kita bingung juga kita. Jadi contoh, ya, memang saya setuju dengan Bang Abdul Kohar tadi. Nah, Satgas Pangan itu kemana? Badan Pangan Nasional itu apa fungsinya karena? Jadi nawaitunya itu tadi, ya, alasan anggaran. Contoh lah, sekarang ini mulai naik, merangsek naik itu. Kalau tepung bolehlah, kenapa kan? Karena itu memang nyangkut dengan tragedi perang di Balkan sana. Kedelai ada. Tapi kalau cabai, sayur mayur itu kan agak aneh juga. Tapi inilah ketidakmampuan pemerintah kita Indonesia. Bukan mungkin kena loyo ini, kenapa nih baru COVID ini. Jadi ya agak bingung juga kita kadang-kadang. Apalagi nih, betul, kita baru sempoyongan lah, baru siap kena COVID kan. Sekarang dihajar lagi dengan harga pangan. Ya mudah-mudahan stabil lah siapa nih. Ada solusi keluar jalan terbaiknya lah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Seto ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra di Cirebon, harga-harga bahan pangan naik juga Bu? Ya, tapi sebetulnya untuk menahan guncangan ini, paling tidak Bung Leo, itu ketersediaan pangannya. Suplainya ya, stoknya ya. Iya, harga itu memang tadi kalau dikatakan apa sih kerjanya Satgas Pangan, udahlah nggak usah tanya, semua juga tahu bahwa harga pangan kita ini ditentukan oleh para tengkulak, para penghubung dari produsen ke konsumen. Nah itu yang sekarang oleh dari Metro saya juga dapat dari editorial kalau untuk minyak goreng itu ada oligarki. Nah, itu iya. Nah, jadi kalau tapi paling tidak kalau ada komoditinya itu bisa melakukan. Jadi maksudnya harus kita menyetok semuanya atau bagaimana Bu Indra? Kan nanti mahal dan susah itu penyimpanannya tuh Bu. Bagaimana Bu? Nah, Indonesia ini kaya. Tiap daerah harus punya unggulan bahan pangan yang bisa dan jangan distribusinya berbelit-belit. Iya. Sekarang minyak goreng udah tahu semua. Lalu ada sakit itu penyakit kuku dan mulut, kita bisa mempercepat impor katanya ya. Nah, padahal kalau di kita juga tersedia, kenapa sih mesti mempercepat impor? Nah, kedelai barangnya harus dibeli, pemerintah mengeluarkan subsidi. Subsidi untuk harga kedelai itu. Kalau kita punya, kenapa tidak digalakkan? Nah, sementara coba saja lihat telur dan susu yang relatif harganya naik, tapi karena ketersediaannya ada, itu agak tidak terasakan. Jadi, nah sementara sekarang cabai merah. Cabai merah karena penyakit jadi tidak ada barangnya. Nah, mau cari kemana kelabakan? Jadi itu yang harus diperbaiki, pangkas distribusi dan coba hilangkan itu para tengkulak dan oligarki itu. Tiap daerah punya unggulan bahan pangan, itu yang mesti ditonjolkan seperti juga tadi beras. Beras itu diproduksi sendiri, dimakan sendiri, aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra masih ada pemirsa kali ini dari Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Ini kebetulan daerah saya Curup ini merupakan salah satu lumbung palawija, penghasil sayur mayur yang mendistribusinya ke beberapa provinsi di sekitar. Saya ingin soroti begini. Pengaruh dari kenaikan pangan itu ada beberapa faktor. Kalau yang sumbernya impor ya karena ada perang Rusia Ukraina ya seperti gandum dan lain-lain. Kalau minyak sawit betul ada permainan oleh para yang
pengusaha-pengusaha yang tamak dan rakus menurut Menteri Perdagangan. Tetapi kalau pangan-pangan yang lain, kalau beras, saya pedagang beras, itu beras stabil harganya. Karena sudah ditangani Bulog ya. Nah yang sayur mayur, ini daerah saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama, perubahan iklim sehingga ada yang gagal panen. Kedua, mereka itu kebanyakan seperti cabai lah. Cabai itu mereka menanamnya di saat setelah panen padi. Jadi bareng gitu loh. Nah, giliran kosong ya kosong. Nah ini yang perlu diatur bagaimana caranya teknisnya. Itulah Dinas Pertanian itu memberikan apa ya? Saran lah pada para petani supaya mereka mengatur penanaman-penanaman sehingga tidak seperti sekarang. Sekarang ini kalau biasanya di daerah saya terong itu sempat dibuang-buang, nggak dimakan loh, nggak dipanen karena harganya murah, tapi sekarang mahal. Kol itu 7.000. Nah ini kita harapkan pemerintah memberikan perhatian khusus, terutama sekarang yang menjadi keluhan petani sangat mahal. Ini yang membuat mereka payah. Pupuk itu sangat mahal. Nah, bagaimana caranya ini pemerintah memberikan subsidi terus ke petani tepat sasaran. Dengan subsidinya kepada perkebunan-perkebunan. Ini kita harapkan begitu. Inilah dampak dari apa ya. Dan kita, tapi bersyukur petani ada yang gembira dengan cabai harga tinggi. Mereka bisa dapat uang banyak. Kol harga tinggi di daerah saya itu paling mahal. Kol itu 2.000, sekarang 7.000 loh. Luar biasa harganya. 3 kali lipat. Nah ini mungkin yang hari pertama, jadi ada beberapa faktor yang membuat pangan ini meningkat. Bukan, jangan kita bilang Satgas Pangan. Ini kerja bersama. Petani harus sadar, mereka jangan menanamnya serempak untuk cabai gitu. Karena habis panen. Harusnya dibagi waktu-waktunya. Sehingga ketersediaan barang tetap ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Masukan-masukan dari para pemirsa ini sangat jelas sebetulnya Mas Kohar. Yang saya pikir harusnya bisa segera dikerjakan. Bagaimana Mas? Iya, kan kita sudah punya sistem, kita sudah punya lembaga gitu ya. Bahkan kita sudah punya aparat ya, yang bisa menindak mereka-mereka yang nakal, yang mencoba untuk memainkan harga. Nah problemnya kan semuanya itu apakah sudah bisa bergerak serempak? Apakah mereka berada dalam nada yang sama, gerakan yang sama untuk menciptakan suatu harga pangan yang bukan rendah yang diinginkan. Kalau harga pangan rendah, terutama yang bisa diproduksi di Indonesia sendiri, petani jadi korbannya. Seperti tadi beras ya kata Prof. Tetapi terjangkau. Terjangkau itu artinya kan berarti masyarakat bisa menjangkau, petaninya untung, nilai tukar petaninya juga naik. Bukan salah satu dikorbankan. Kalau terlalu rendah juga pasti akan menjadi tidak menarik di bidang itu. Petani tidak mau tanam. Petani tidak mau tanam. Akhirnya kita juga kekurangan lagi. Maka yang harus diselesaikan pertama ya tentu saja persoalan-persoalan yang menggelayut di bidang pertanian itu apa. Nah, contohnya misalnya kenapa cabai mahal? Karena ada perubahan iklim. Bulan Juni yang biasanya sudah tidak ada hujan, ini hujan. Sekarang hujan terjadi di beberapa tempat, bahkan merata, disertai angin, hujannya lebat pula kan. Padahal kan kalau kita lihat puisi karangannya Sapardi Djoko Damono itu, hujan bulan Juni itu kan digambarkan sebagai rintiknya hujan saja disembunyikan itu. Artinya kan berarti Juni itu sangat susah untuk mencari hujan, tetapi sekarang kan hujan deras. Itu pola-pola zaman dulu. Yang pola baru ini kelihatannya belum teradaptasi dengan baik atau bagaimana ini? Sudah beberapa kali diingatkan, tetapi action sampai ke bawah ini mungkin masih ada persoalan. Ada persoalan apa? Apakah penyuluh pertanian betul-betul sudah bekerja sampai pada level kelompok-kelompok tani? Dan apakah kelompok-kelompok tani aware dengan apa yang disosialisasikan itu? Atau jangan-jangan ilmu dari penyuluh itu pun belum terupdate dengan perubahan iklim yang sekarang ini Mas? Jangan-jangan. Saya berpositif thinking saja bahwa itu sudah dilakukan. Karena kan kampanye bahwa climate change, perubahan iklim ini sudah berkali-kali disampaikan. Itu mestinya ya harus serempak dong. Ilmunya itu yang saya katakan bahwa orkestrasi mengatasi pangan ini, persoalan pangan ini harus memunculkan semacam orkestrasi. Konduktornya sudah jelas, lalu antara
alat yang satu dengan yang lain, instrumen satu dan yang lain harus selaras. Kalau tidak, ya maka akan jalan sendiri-sendiri sehingga tidak enak. Harga juga akan susah untuk terjangkau, untuk stabil turun. Nah, ini persoalan-persoalan simptom-simptomnya sudah dikenali sebetulnya. Penyebab penyakitnya apa. Tetapi problemnya adalah bahwa apakah tadi yang saya katakan keserempakan itu ya, itu sudah tercapai atau belum? Nah, pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum kita masuk ke segmen ini, Mas Kohar. Apakah memang stakeholders terkait, para menteri-menteri, kementerian, dan lembaga-lembaga terkait teralih fokusnya karena tadi beberapa pemirsa juga mengatakan habis sempoyongan karena menghadapi COVID, atau kemudian juga menjadi agak-agak blur gitu fokusnya karena mau mempersiapkan diri di 2024, karena kalau melihat kementerian teknis, menteri perdagangan, menteri pertanian, kan sejauh ini kita tidak mendengar bahwa mereka punya niatan karir politik 2024, Mas. Iya, mestinya kementerian-kementerian yang disebut sebagai kementerian teknis itu mereka tidak terganggu. Apalagi 2024 itu masih sangat jauh. Dan masih 2 tahun, proses tahapannya juga masih lama. Sehingga justru kalau mau maju di 2024, mestinya berkampanyelah sebaik-baiknya dengan menguasai bidang, bahkan sampai menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bidangnya masing-masing. Kalau kita ibaratkan goncangan harga pangan ini adalah perang, siapa komandan yang harus mengambil alih nih di lapangan supaya goncangan ini tidak terjadi lagi? Kita bahas di bagian berikut ya, Mas Kohar, dan tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat bahwa goncangan harga pangan ini harus segera kita atasi, siapa komandan yang harus segera menanganinya dan efektif, Mas? Ya, kita ini kan selalu menunjuk siapa dan harus siapa. Padahal kan ditunjuknya para pembantu presiden, menteri, itu kan berarti sudah cukup. Mereka lah yang dinilai kompeten oleh presiden untuk menjalankan aksi-aksi yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Di kementerian masing-masing? Nah, di kementerian itu pun masih ada kementerian koordinator juga. Sehingga ketika ada katakanlah kemacetan dalam koordinasi, maka pada level kementerian koordinator itulah yang harus membereskan soal itu. Lalu lintasnya seperti apa? Di kementerian koordinator itulah yang harus menjalankan. Tetapi kementerian-kementerian teknis itu harus beres pada bidangnya masing-masing. Dengan cara begitu, kita akan tidak membiasakan diri untuk selalu menunggu petunjuk Bapak Presiden. Kalau zaman Orde Baru dulu itu kan ada sesuai petunjuk Bapak Presiden. Lalu kemudian kalau petunjuk itu kemudian diganti dengan yang lain, katakanlah menunggu arahan dan seterusnya. Arahan tren ya. Menunggu keputusan. Lalu ya kita bisa mengkritik apa kerjanya mereka. Lalu bagaimana mereka menyusun itu semua. Jangan membuat sesuatu yang kemudian menganggap bahwa wah kalau nanti saya begini saya salah, kalau saya salah, saya dikoreksi presiden, saya malu. Tidak perlu seperti itu. Jangan merasa bersalah karena memang ya tugas dia seperti itu gitu. Jadi tidak perlu menunggu katakanlah Menko memimpin mereka untuk mengarahkan mereka, atau presiden sendiri yang langsung mengambil alih dan mengarahkan para menteri ini ya? Semua harus dikenali kepada bidang-bidang teknis masing-masing. Dan itu menjadi KPI kan. Menjadi key performance indicator kan, bagi penilaian bagi kinerja. Bagi masing-masing bidang. Kementerian dia punya KPI untuk anak buahnya. Jajarannya dari mulai pusat sampai ke level di daerah juga begitu. Dengan model berjenjang seperti itu, maka mestinya kita tidak usah bertanya siapa komandannya. Kalau komandannya ya jelas presiden, tetapi kalau semuanya larikan ke presiden, maka ya kita bisa terjadi kemacetan, gridlock nantinya itu. Gridlock itu macet, mau mundur nggak bisa, maju apalagi juga nggak bisa. Maka ya kita akan stuck nantinya. Kita tidak berharap seperti itu. Kita tentunya berharap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang untuk perbaikan sistem ya. Oh iya, pasti mudah-mudahan lah ya. Semoga itu terjadi. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, publik sebenarnya berharap banyak pada Badan Pangan Nasional yang sudah hampir setahun dibentuk. Namun harapan itu sering menemui tembok kosong. Kita belum pernah dengar kerja besar mereka sebagai bagian untuk mewujudkan ketahanan pangan
Alih-alih aksi, jangan-jangan sekedar konsep pun mereka belum punya. Lalu kita mesti berharap kepada siapa lagi? Kalau lembaga yang harusnya mengurusi hal itu malah kerja berlambat-lambat. Di sisi lain, menteri-menteri yang mengurusi soal distribusi dan harga komoditas pangan mungkin juga sudah beralih konsentrasinya untuk pemilu 2024. Semoga itu tidak terjadi. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV,